Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radisya Maira dari kelas 11 Sains 5. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi fungsi untuk menyelesaikan tugas pengayaan matematika saya. Selamat menonton! Jadi yang pertama itu kita akan pelajari apa sih itu arti fungsi. Jadi fungsi merupakan relasi khusus yang menghubungkan tiap anggota himpunan A yang disebut juga domain dengan tepat ke satu anggota himpunan B yang disebut juga kodomain. Nah, selain ada fungsi, ada juga yang namanya relasi. Relasi itu merupakan hubungan antara himpunan A dan B yang menghubungkan tiap anggota A ke B tanpa aturan khusus. Jadi kalau contoh fungsi itu, misalnya setiap siswa memiliki satu NIS saja. Sedangkan kalau yang relasi ini, contohnya satu siswa bisa memiliki banyak hobi. Jadi tidak terpaku hanya ke satu pasangan saja. Nah, jadi fungsi itu punya banyak macam-macamnya. Yang pertama itu ada fungsi injektif atau satu-satu. Gampang itu kita lihat aja dari kodomainnya aja. Kalau injektif, kodomainnya itu maksimal satu pasangan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dia itu nggak punya pasangan yang di kodomainnya. Yang penting di A-nya ini punya pasangan yang beda dari si B. Nah, kalau yang itu ada juga yang namanya fungsi surjektif atau onto. Jadi surjektif ini memetakan himpunan A ke B jika tiap anggota B memiliki pasangan pada A. Atau yang gampangnya itu, fungsi surjektif itu memiliki kodomain itu minimal satu pasangan. Contohnya ya seperti ini. Semua anggota B yang ada di sini punya pasangan. Nah, selanjutnya ada juga fungsi bijektif atau berkorespondensi satu-satu. Kalau dari nama aja ini udah ketahuan banget kalau dia ini tepat berpasangan pada satu. Kayak misalnya contohnya yang ini. Kenapa dia disebut fungsi bijektif? Karena dia juga gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Jadi ingat aja kalau fungsi bijektif itu tepat satu pasangan. Kalau surjektif minimal satu pasangan dan injektif itu maksimal satu pasangan. Nah, selanjutnya itu juga ada yang namanya fungsi inverse. Nah, fungsi inverse ini juga dikenal dengan nama fungsi kebalikan. Jadi jika fungsi f itu awalnya kan memetakan x ke y. Nah, di fungsi inverse ini dibalik jadi memetakan y kembali ke x. Dan simbol dari fungsi inverse itu merupakan f pangkat min 1. Nah, di sini aku udah ada soal dari fungsi inverse. Nah, jadi misalkan yang diketahui itu fx sama dengan 2x min 3. Nah, di sini anggap aja 2x min 3 itu sama dengan ax min b. A itu buat yang 2 dan b itu yang buat yang 3, x ya x. Nah, terus rumus untuk fungsi inverse-nya itu tinggal kita ini aja, udah ada rumusnya yaitu x plus b per a. Jadi tinggal masukin aja angka-angkanya. Di sini x berarti tetap x, b-nya itu tadi 3, terus ini tandanya diganti jadi plus, dx plus 3. Yang a-nya ini berarti 2, ditulis saja berarti per 2. Nah, ini langsung jawabannya. Buat hasil fungsi inverse 2x min 3 yaitu hasilnya x plus 3 per 2. Nah, terus selanjutnya misalnya ada soal kayak gini. Jika diketahui fx itu sama dengan 2x plus 5 per 6x plus 3, yang dicari yaitu fungsi inverse-nya. Berarti kita ibaratkan 2 ini sebagai A, x sebagai x, 5 sebagai B, 6 sebagai C, dan 3 sebagai D. Nah, di sini kita ada rumus gampang buat fungsi inverse pecahan itu ada min D x plus B per CX min A. Nah, di sini juga tinggal kita masukin aja angka-angka dari rumus ini. Contohnya yang ini. Berarti fungsi inverse-nya min DX
D-nya 3, terus kita jadiin min, jadi min 3x ditambah B. B-nya itu yang di sini adalah 5, berarti tinggal kita tulis aja 5 per CX. CX ini berarti di sini adalah 6x. 6x kita tulis. Terus di sini ada namanya min A. Min A berarti kan A-nya itu yang 2. Tinggal kita ubah yang jadi positif jadi negatif, jadinya min 2. Jadi hasilnya nanti akan jadi min 3x plus 5 per 6x min 2. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya komposisi fungsi atau gabungan dari para fungsi. Notasinya itu yaitu f o g dalam kurung x, atau bisa dibaca f bundaran g ataupun f komposisi g. Nah, itu kalau kita urain lagi, hasil itu nanti jadi kayak f dalam kurung g dalam kurung x. Jadi itu artinya x itu dimasukin dulu ke g. Nah, baru nanti hasil dari si gx baru dimasukin ke f. Nah, kita contoh soalnya ya. Nah, misalnya ada soal yang diketahuinya itu fx-nya sama dengan 3x, gx-nya sama dengan x plus 2, dan yang dicari itu f komposisi g. Kalau mencari f komposisi g ini, tinggal kita pecah f bundaran g-nya jadi f dalam kurung g dalam kurung x. F-nya tetap kita biarin aja dulu, kita fokus mencari gx-nya dulu nih yang ada di dalam. Gx-nya disoalkan diketahui nilai itu x plus 2. Kita masukin aja f sama dengan berarti dalam kurung x plus 2. Nah, pas sudah kayak gini, kita nyari baru bagian yang f-nya ini. F itu kan 3x, berarti f-nya kita tulis 3. Terus yang x-nya ini kita ganti jadi gx karena kan udah ketahuan, dan gx ini udah menjadi miliknya si fx. Berarti kita tinggal tulis aja, berarti sama dengan x plus 2. Berarti kalau udah kayak gini, tinggal kita kali pelangi aja. 3 dikali x sama dengan 3x, 3 dikali plus 2 sama dengan plus 6. Berarti nanti hasil dari f komposisi g yaitu 3x plus 6. Terus kalau misalnya ada contoh soal lagi yang diketahui itu fx sama dengan 5x min 6, gx-nya x plus 3, dan yang ditanyanya itu g komposisi dari f. Kan kalau misalnya f komposisi g itu sama dengan f dalam kurung gx. Nah, ini juga sama, kita g bundaran f itu kita urutin aja dari yang paling depan. Jadi tinggal nanti kita kasih dalam kurung aja. Jadi g bundaran f itu ya sama aja kayak g dalam kurung f dalam kurung x. Nah, di sini kita sama stepnya kayak tadi. G tetap kita turunin g, fx yang ada di soal itu 5x min 6. Terus kalau misal udah kayak gitu, kita tinggal cari g-nya. G-nya kan x plus 3. Nah, x-nya kita ganti jadi 5x min 6 yang kayak tadi, terus tinggal ditambah 3. Nah, 5x tetap jadi 5x karena dia nggak ada variabel lain. Min 6 plus 3 itu berarti kita ngutang 6 baru dibayar 3, berarti sisa utang kita sisa 3, berarti min 3. Jadi hasilnya yaitu 5x min 3. Nah, kalau misalnya ada contoh soal kita udah dikasih tahu kalau komposisi f sama g-nya itu 2x plus 5. fx-nya juga udah diketahui x plus 6. Terus yang ditanya malah gx. Nah, kalau desain ini tuh kita harus tahu kalau kita tinggal tulis rumusnya aja dulu, kayak f bundaran g itu kan sama aja kayak f dalam kurung g dalam kurung x. Nah, yang f dalam kurung g dalam kurung x ini kan udah ketahuan kalau nilai itu 2x plus 5. Nah, terus kita kan mau cari gx. Gx ini kita ambil dari fx. Fx-nya sama dengan x plus 6. Yang x-nya ini kita ganti jadi gx. Jadi gx plus 6 sama dengan 2x plus 5.
Nah, karena kita mau mencari GX, ini 6-nya kita pindahin ke sebelah kanan. Jadi yang tadi awalnya positif menjadi negatif. Jadi 2x plus 5 karena ini pindah jadi min 6. 2x tetap 2x ditambah 5 dikurang 6. 5 kurang 6 itu hasilnya min 1. Berarti nilai dari GX adalah 2x min 1. Nah, selanjutnya ada contoh soal, yaitu jika diketahui fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 7, gx-nya 3x min 12, yang ditanya adalah g bundaran f2. G bundaran f kan g dalam kurung fx, ya kan? Nah, di sini kita mencari fx-nya dulu, kayak tadi. G-nya tetap turun biasa, fx-nya kan udah diketahui 2x kuadrat plus 5x min 7. Nah, kita masukin persamaannya. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita masukin yang gx-nya. Gx-nya kan dikasih tahu 3x min 12. 3-nya turunin, x-nya kita ganti jadi yang punyanya si fx. Jadi 3 dikali 2x kuadrat plus 5x min 7 dikurang 12. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita kali pelangi. 3 kali 2x kuadrat, 6x kuadrat. 3 dikali plus 5x sama dengan plus 15x. 3 dikali min 7, min 21. Min 12-nya turun. Nah, kalau kayak gini kan masih yang dicarinya G bundaran F yang punyanya si X. Sedangkan kita disuruhnya mencari nilai dari 2. Jadi tinggal kita masukin aja, X-nya kita ganti jadi 2. Jadi 6 dikali 2 pangkat 2 plus 15 kali 2 min 21 min 12. 6 dikali 2 pangkat 2, 6 kali 4, 24. Plus 15 kali 2, 30. Min 21, min 12, min 33. Nah, nanti hasil akhirnya 24 dikurang 3, hasilnya 21. Buat soal yang nomor 2, kan diketahui fx-nya itu x plus 3, gx-nya 2x min 1. Yang kita cari itu fungsi inverse dari f komposisi G6. Jadi f komposisi G-nya langsung kita tulis. Kan f dalam kurung G dalam kurung X. X-nya itu kita ganti jadi yang punya isi GX, jadi 2x min 1 ditambah 3. 2x min 1 plus 3 itu 2x min 1 plus 3 itu jadinya hasilnya 2. Jadi 2x plus 2. Nah, ini kan masih biasa, belum kita inverse dibalikin. Kalau dibalikin itu kayak pakai cara cepat yang tadi aja. Jadinya x min 2 per 2. Pas udah kayak gini, x-nya kita ganti jadi 6 sesuai yang disuruh sama soalnya. X-nya kita ganti jadi 6, jadi 6 dikurang 2 per 2. 6 kurang 2, 4. 4 per 2, 2. Jadi hasilnya 2. Nah, segitu saja video dari saya. Semoga dapat membantu dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.